Mengejutkan, strategi perang semesta Prabowo melawan COVID-19. Ini sebetulnya adalah perang. Perang melawan musuh yang tidak kelihatan. Perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia, kata Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pendekatan Prabowo terhadap COVID-19 adalah perang semesta. Perang ini melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Langkah perang semesta yang selalu kita sampaikan itu ada 3. Pertama, pastikan kita membangun proteksi komunal. Kedua, mendorong solidaritas komunal seperti charity dan lain-lain. Ketiga, membangun kesadaran bersama bahwa perlawanan ini adalah perlawanan semesta dan bersama seperti PSBB, Social Physical Distancing. Oleh karena itu, inilah 3 skenario untuk melawan COVID-19. Pertama, spektrum optimis. Pandemi ini akan berakhir 2 hingga 3 bulan lagi, dengan asumsi perubahan cuaca memotong penyebaran virus. Ditemukannya vaksin secara cepat. Ditemukan suplemen ekstra yang mampu membangun daya imunitas. Tiba-tiba muncul semacam bakteri yang mampu memakan virus. Dan terakhir, asumsi ditemukannya gelombang atau sinyal tertentu yang bisa mematikan virus. Skenario yang kedua yang perlu kita perhatikan, spektrum pesimis. Pandemi berlangsung bertahun-tahun, atau bahkan tidak bisa menghentikan virus. Dengan asumsi, pertama, butuh waktu lama menemukan vaksin. Paling cepat 1,5 tahun, atau bahkan vaksin tidak ditemukan. Kedua, lockdown berubah menjadi isolasi permanen. Dunia atau bahkan dalam satu negara terbentuk enklave-enklave atau semacam benteng per daerah yang berstatus hijau. Di luar itu adalah zona merah para suspek COVID-19. Skenario yang ketiga, teori konspirasi ternyata benar. Vaksin sebenarnya sudah ada, hanya menunggu momentum. Maka vaksin akan diinjeksikan ke semua orang. Di dalam vaksin itu sudah ada nanochip yang akan diaktifasi sampai dengan sinyal 5G, 5G. Maka kolaborasi Bill Gates dan Elon Musk menjadikan mereka Thanos bagi populasi manusia. Saya ingin mempercayai skenario spektrum optimis, tapi itu terlalu mengandalkan keajaiban. Sebaliknya, saya tidak suka skenario kedua ala Resident Evil ataupun skenario ketiga ala Marvel. Ada skenario imajinasi keempat yang lebih masuk akal, yaitu vaksin akan ditemukan dalam waktu beberapa tahun ke depan, atau tidak akan ditemukan sebagaimana beberapa penyakit sebelum ini yang tetap hidup bersama kita, seperti demam berdarah, flu, dan lain-lain. Dalam masa penantian akan vaksin yang tidak pasti, kita men-setting ulang kehidupan. Pertama, kita setting adalah cara kita hidup. Kita menjadi lebih higienis, pola makan lebih sehat alami, tidak bergantung suplemen kimia. Rumah dan lingkungan lebih bersih dan hijau. Olahraga menjadi gaya hidup untuk mengaktifkan sistem metabolisme tubuh. Kedua, sistem sosial. Physical distancing yang awalnya untuk tujuan kesehatan berubah menjadi pranata sosial baru, menghargai privasi, pergaulan fisik terbatas. Sebaliknya pergaulan digital makin meluas. Dinamika sosial nyata menjadi lokali, tetapi tidak mematikan spirit globalisasi. Di dunia digital, terjadi sharing and idea exchange. Ketiga, sejalan dengan munculnya pranata sosial baru, sistem ekonomi juga berubah. Work from home menjadi gaya hidup. Proses produksi niscaya robotisasi. Manufaktur dipecah dalam sub-sub lebih kecil berdasarkan domisili karyawan. Jual beli semua barang berbasis online. Dalam teknologi yang lebih tinggi, distribusi sudah menggunakan mobil robot. Globalisasi ekonomi tetap berjalan, tapi bukan lalu lintas barang, melainkan
exchange design, cetak biru dan modal. Proses manufakturing dijalankan di negara masing-masing. Keempat, bersama pula perubahan bidang pendidikan. Untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, distance learning menjadi keniscayaan. Virtual reality atau VR menjadi biasa dalam pembelajaran. Praktikum bisa dipraktekkan dengan VR. Pendidikan dasar berubah menjadi kelas-kelas kecil berbasis teritori. PAUD berbasis RT dengan 10 hingga 20 siswa saja. Begitu masuk SD, dilakukan dalam format hybrid. Aspek karakter dibangun dalam kelompok bermain di masing-masing RT atau RW lintas jenjang kelas. Sedangkan di sisi kognitif, disupport via digital learning. Di sisi lain, mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, turut memantau bagaimana wabah corona ini serta penanganan yang dilakukan pemerintah. Meski saat ini, ia sedang berada di rutan Pondok Bambu, menjalani pidananya terkait kasus korupsi alat kesehatan. Saat menjabat Menkes, Siti Fadillah adalah orang yang sempat menghadapi kondisi serupa, yakni wabah flu burung. Terkait wabah corona ini, Siti mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia memberikan sejumlah saran untuk pemerintah dalam menangani pandemi ini. Salah satunya, ia menekankan hal yang sangat penting dilakukan ialah menghentikan penyebaran virus. Caranya ialah dengan tes secara massal. Tujuannya ialah untuk memisahkan mana yang terinfeksi dan mana yang tidak. Ia pun menyarankan pemerintah untuk memakai alat rapid test yang sensitif and false negatif rendah. Menurut dia, rapid test yang digunakan sebaiknya adalah yang molecular base. Hal itu agar menghemat waktu dan biaya, karena harus tes berulang-ulang. Selain itu, ia menyarankan reagen dan PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang dibuat berdasarkan virus corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid dibanding memakai dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. Tak hanya itu, ia pun meminta pemerintah juga memperhatikan rakyat yang terdampak, yakni dengan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Berikut isi lengkap surat Siti Fadillah Supari untuk Presiden Jokowi. Surat ini dibagikan oleh pengacara Siti Fadillah, Ahmad Khalidin. Pak Jokowi yang terhormat, bersama surat ini saya dari dalam penjara. Izinkanlah menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap bangsa kita yang sedang menghadapi wabah corona ini. Lewat surat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa masukan, usulan, beberapa hal yang sederhana saja untuk memperkuat kebijakan Bapak yang sudah Bapak tetapkan dalam mengatasi wabah corona ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas pendirian Bapak tidak serta-merta menetapkan situasi darurat nasional dan tidak memberlakukan lockdown seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Itu keputusan yang bijaksana untuk rakyat dan bangsa ini. Saat ini tujuan kita yang utama adalah menghentikan penularan wabah corona sehingga dapat menurunkan angka kematian. Menurunkan penularan angka efektif bila pertama-tama dilakukan screening massal serentak. Kalau tidak bisa semua wilayah, kita bisa memilih daerah dengan zona merah saja. Di zona merah itu perlu dilakukan deteksi dengan screening massal serentak, mencari mana yang positif dan mana yang negatif. Dari yang positif ini, ada yang simptomatik atau bergejala dan ada yang 90% yang asimptomatik atau tidak bergejala. Inilah kemudian bisa menularkan ke orang lain. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman. Tapi kalau belum dilakukan screening, maka kemungkinan terjadi penularan di daerah PSBB masih sangat mungkin. Misal satu orang dalam keluarga positif dan asimptomatik, apakah tidak tertular pada anggota keluarganya? Kalau rumahnya besar, satu orang satu kamar bisa tidak tertular. Tapi karena tidak tahu mana yang positif dan mana yang negatif,
Maka kalau pas waktu makan akan berkumpul bersama. Apalagi kalau rumah kecil 45 meter persegi, ada berisi 5 orang, apakah bisa tidak tertular? Maka screening massal serentak pada zona merah adalah sangat penting. Jika penularan turun, maka otomatis angka kematian juga ikut turun. Mohon maaf Pak, kalau untuk kita membutuhkan alat rapid test yang sensitif and false negatifnya rendah, sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya, karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebarannya berlanjut. Primer atau reagen pada PCR, untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang kita buat sendiri berasal dari virus corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. BPPT, Badan Kajian dan Penerapan Teknologi, telah memulai melakukan ini. Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah Bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB sudah sangat jelas. Namun, di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan. Mohon maaf Pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu, sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius didirikan oleh para lurah dan kepala desa. Dengan adanya PSBB di daerah-daerah, mohon sangat ada monitoring dan evaluasi di daerah-daerah tersebut. Apakah kebijakan Pak Presiden soal bantuan sosial sudah sampai rakyat yang membutuhkan? Apakah dapur-dapur umum sudah berdiri di setiap kelurahan dan desa? Bagaimana menurut pendapat Anda?